Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Camat Seputih Raman, Imade Suryana, menjelaskan di Kampung Seputih Raman terdapat 14 kampung dengan jumlah penduduk kurang lebih 42.000 lebih. Demikian disampaikannya saat digelarnya kegiatan reses anggota DPRD Lampung Tengah di daerah pemilihan 1 yang dipusatkan di Kecamatan Seputih Raman, tepatnya di Balai Kampung Rama Gunawan pada Jumat 6 Oktober 2023. Imade Suryana berharap dengan kehadiran para anggota di Dapil 1 ini akan membawa keberkahan tersendiri bagi warga masyarakat Kecamatan Seputih Raman umumnya dan warga masyarakat Kampung Rama Gunawan khususnya. Dalam kesempatan tersebut, Imade Suryana berharap kepada perwakilan warga masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya terkait permasalahan yang ada, sehingga apa yang diharapkan warga masyarakat bisa diperjuangkan di tingkat kabupaten oleh para anggota DPRD yang ada di Dapil 1 ini. Baik kepada Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dan tentunya yang pertama ya saya ucapkan ya selamat datang kepada Bapak Ibu Dewan dari Dapil 1 yang sudah hadir di Kecamatan Seputih Raman ini, yaitu di Kampung Rama Gunawan. Yang mudah-mudahan dengan kehadiran daripada wakil kita Dewan yang Dapil 1 bisa dapat bermanfaat bagi masyarakat Kampung Rama Gunawan dan khusus umumnya untuk masyarakat Seputih Raman. Di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada anggota Dewan kita yang ada di depan kita ini. Ya. Perlu saya sampaikan bahwa Seputih Raman terdiri dari 14 kampung, belum ada pemecahan Pak. Hanya di Lampung Tengah ini Seputih Raman, Trimurjo masih utuh 14 kampung. Yang lainnya sudah ada pecah 2, ada yang pecah 3. Jadi penduduknya luar biasa. Jumlah penduduknya adalah 48.253 kurang lebih jumlah penduduk, dengan jumlah kakak kurang lebih 15.000 ya, 15.000 kakak, dengan jumlah luas wilayah adalah 12.883 hektar. Nah, ini Seputih Raman ya. Kita kembangkan lagi berkaitan dengan nanti 2024 kita ada jumlah mata pilih, ada 38.443 mata pilih yang ada di Seputih Raman, terdiri dari 157 TPS. Ini sekedar informasi. Jadi saya mewakili masyarakat Seputih Raman ini berterima kasih ya, Bapak Ibu anggota Dewan sudah hadir di Kampung Rama Gunawan. Nah, namun saya berharap juga nanti ke depannya supaya aspirasi masyarakatnya terjaring semua, jangan di satu titik di kampung saja. Harapannya di masing-masing perwakilan kampung ya, karena ada 14 kampung, ada keterwakilannya hadir di depan Bapak Ibu Dewan, sehingga aspirasi di masing-masing kampung itu bisa muncul, apa yang keluhannya, apa yang diberikan masukannya bisa nyampe ke anggota Dewan, sehingga anggota Dewan nantinya bisa memperjuangkan daripada Seputih Raman. Itu harapan saya ke depannya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Amin pun. Mewakili anggota DPRD yang hadir di Dapil 1, Joni Ardito menjelaskan, reses yang berlangsung di Dapil 1 ini dimulai sejak tanggal 4 sampai 6 Oktober 2023 dan akan dilaksanakan di 3 tempat. Joni menjelaskan ketiga tempat tersebut yaitu pada tanggal 4 Oktober 2023 dilaksanakan di Kecamatan Wai Seputih, kemudian tanggal 5 Oktober di Kecamatan Seputih Banyak, dan di hari yang ketiga ini reses tahap ke-1, masa sidang ke-1 untuk Dapil 1 dilaksanakan di Kecamatan Seputih Raman. Untuk selengkapnya rangkaian kegiatan reses yang dilaksanakan di Kampung Rama Gunawan, Hana Hairunisa dan juru kamera Putra Wulandari mengabarkan untuk pemirsa LDS TV di mana saja Anda berada. Jadi Bapak Ibu nanti kalau
di waktu yang pendek sempit ini kita silaturahmi, kebetulan dari Jumat kita tidak panjang-panjang waktunya. Kalau nggak cukup nanti bisa japri ke kami, minta nomor ke sekretariat, bisa langsung usulan, masukan, kritik, saran, dan yang lain-lain siap kami tampung. Dan kami insya Allah akan sampaikan kepada Pak Paryoko nanti yang akan ikut ke SIPD biar program-program yang ada di kampung ini atau khususnya ramah Gunawan, Sutiraman pada umumnya bisa terakomodir dan bisa diwujudkan. Paling tidak kalau nggak di 2014, di tahun-tahun anggaran berikutnya, ketika kita berharap Lampung Tengah pendapatan asli daerahnya naik sehingga porsi kue pembangunan bisa merata ke semua kampung-kampung yang ada di Lampung Tengah ini. Ini harapan kita semuanya. Jadi Bapak Ibu, selain Bapak Ibu yang sudah tulis di formulir ini, nanti kalau nggak marem ada yang masih ingin disampaikan, kita bisa dialog, bisa urun rembuk di forum seperti ini. Ada Pak Camat, ada Pak Kano. Bila sifatnya lokal nanti beliau yang jawab. Kalau nanti sifatnya lebih bisa kita bawa ke kancah kabupaten, nanti akan diikut oleh Bapak Paryoko. Ini saja sebagai pengantar. Nanti forum tanya jawab akan dimoderatori oleh Bapak Cecep Jamani. Silahkan sampaikan padat, singkat, ditujukan kepada siapa atau secara umum. Nanti notulis kita akan merangkum dan akan diikut oleh Pak Paryoko menjadi dokumentasi hasil reses kami dari Ramah Gunawan dan akan diparipurnakan. Ingat Bapak Ibu sekalian, ketika aspirasi kita sudah masuk di paripurna, itu menjadi kewajiban eksekutif yang mana Bapak Bupati mulai Bapeda untuk merealisasikan apa yang menjadi harapan pokok-pokok pikiran anggota Dewan melalui jaring aspirasi dari masyarakat. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya waktu saya serahkan sepenuhnya pada Pak Cecep. Oke, saya berikan 1 menit saja. Nanti Pak Pom nanti dicatat ya Pak Pom ya. Dicatat yang usul, dan termin ini saya buka 3 bagi 3 orang penanya. Setelah itu kita tutup karena ini waktu Jumat, dan boleh tetap usul tapi nanti ditampung. Oke, saya berikan waktu pada 3 penanya, silahkan, atau 3 usulan. Silakan. Mana lagi? Yang sudah 7 ada lagi? 1 di ujung, 2, 1 lagi. Nanti maju ya Bu. Nah, 3. Seperti dari Dusun 2 Kampung Ramah Gunawan. Saya ini pertanyaan umum untuk Bapak Ibu semua. Apa sih motivasi terbesar Bapak Ibu yang menurut saya ngebet sekali ingin menjadi anggota dewan? Dan bukti kerja nyata apa yang telah Bapak Ibu dewan lakukan untuk daerah masing-masing yang bisa kami percayai bahwa Bapak Ibu adalah wakil rakyat yang benar-benar menyerap aspirasi kami. Sedangkan untuk pembangunan jalan jelek kemarin itu kalau tidak Presiden turun langsung ke lapangan bertahun-tahun yang lalu tetap jelek, Bapak betul-betul saja lewat. Kenapa tidak diusulkan dari dulu pembangunan jalan dulu seperti sekarang? Terima kasih. Yang kami usulkan Pak, kami termasuk sudah generasi kedua, kami dari Dusun 9, dari arah Prapadan sampai ke Pura kami ada kuburan di RG kami di RG itu belum pernah tersentuh Pak. Sampai saat ini di depan rumah kami. Bahkan sekarang aja masih orang perwakilan migrasi itu masih 3 orang. Kami masuk generasi kedua sampai saat ini udah habis dua itu. Kami pun sekarang belum tahu di depan rumah kami itu ada jalan. Kami mohon bapak-bapak ketua dewan kita menghafal jalan sampai ke pura atau ke kuburan di Kawan ini. Terima kasih. Saya dari kader Posyandu, apa saja yang perlu diperlukan dalam Posyandu, yaitu 1, kami usul untuk berdirinya pos Posyandu karena di sini kan masih menumpang ya Pak.
Pengecatan tugu di Dusun 7, pengecatan tugu Posyandu. Disebut apa di Rama Gunawan ada satu tugu di Dusun 7 itu minta dicat Pak, karena udah lama nggak dicat, tugunya udah jelek Pak warnanya. Terus yang ketiga yaitu kenaikan insentif ya Pak. Yang keempat pembuatan seragam Posyandu. Terima kasih. Saya nama Bambang Cahyono, saya sebagai pengurus P3A Perkumpulan Petani Pemakai Air. Keterkaitan dengan infrastruktur irigasi. Kalau untuk primer kita ini ada pemenang pusat, sekunder juga pemenang provinsi. Nah, tersier kan pemenang kabupaten. Mohon ini kita semua merasakan di musim kemarau ini. Kemarin Pak Camat juga udah usul untuk ditambah air, tapi ada kendala saluran tersiernya kadang ini masih belum di lining Pak ya. Nanti kan mohon supaya program lining ini juga ditambah anggarannya, karena kehilangan air yang terbanyak itu di tersier. Nah, yang kedua, selain fisiknya seperti disampaikan Bapak anggota dewan tadi, manusianya juga perlu. Kami mohon P3A khususnya ini juga diperhatikan, belum pernah tersentuh Bu. Jadi mohon misalnya itu untuk safety aja, untuk perlindungan, ya dikasihlah sepatu boot apa gimana, atau juga SDM-nya ditingkatkan, ada pelatihan. Nah ini untuk SDM-nya P3 ini jarang tersentuh. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Anggaran itu di pemerintah ada dua, satu anggaran murni, yang dua anggaran perubahan. Anggaran murni itu kita bahas dari mulai bulan Agustus, September, Oktober. Tapi November itu kita sahkan, level itu kita sahkan itu nanti dilaksanakannya di tahun berikutnya. Jadi kalau nanti 2023 kita bahas, nanti pelaksananya di tahun 2024. Sama, kemarin juga sama. 2022 itu sudah dianggarkan. Memang tidak sebesar ketika ditambah lagi dengan pemerintah. Artinya apa? Alhamdulillah Pak Jokowi turun ke Lampung, berarti ada berkahnya, ada faedahnya. Dia nambahin. Jadi istilahnya anggaran yang ada 130 miliar ditambah lagi oleh pusat. Pak Jokowi nurin berapa? 800 miliar itu Pak. Tetapi tidak hanya di sini. Itu seluruh ruas 14 ruas yang ada di Lampung dibagi, termasuk di Kota Baru, Selatan, di Bandar Lampung gitu. Terus banyak ruas-ruas yang dibangun itu. Gitu ya Bu ya. Jadi memang istilahnya kemarin saya ambil alih sama pusat, itu yang belum dikerjakan sama provinsi, tetapi yang sudah digarap sama provinsi dilanjutkan. Paham ya? Jadi ini biar tidak salah paham, dikirainnya daerah tidak memberikan sama sekali, tidak. Itu jangan salah paham. Bukan gara-gara Bima itu dia ngomong itu sudah apa? Sudah ketok palu negara. Tetapi ada manfaatnya, ada juga presiden turun viral. Tetapi masa iya sampai akan mengecap presiden kita hanya turun ke daerah yang viral? Bisa begitu? Jelek amat presiden kita. Berarti kerjanya hanya yang viral-viral, yang nggak viral nggak digarap. Berarti jelek presiden kita kalau kayak gitu. Udah, presiden kita tetap terstruktur, cuman ada prioritas-prioritas juga. Begitu ya. Ini saya khawatir juga Pak. Ini efeknya ketika kita cuman pokoknya presiden yang viral dibangun, yang nggak dibangun. Wah, bahaya juga, berarti cuman presiden viral. Enggak begitu ya. Ini biar sama-sama pemahamannya ada. Terstruktur. Provinsi sudah menganggarkan, tetapi memang kita hanya bisa berencana. Ternyata tidak terrealisasi di 2022. Di akhir 2023 awal itu Nabi Imam ngomong lah kayak gitu. Ngomong kayaknya viral Pak Jokowi turun. Yang viral turun lagi. Tetapi bukan berarti juga Pak Jokowi hanya membangun yang viral juga. Yang nggak pernah juga dibangun. Terus gara-gara Bima, berarti kalau nggak gitu negara kita hanya dibangun oleh orang-orang selebgram tuh TikTok, kemudian apa selebgram TikTok, selebgram Instagram dan sebagainya, udah YouTuber dan lain sebagainya, tidak. Ya kita terstruktur. Walaupun selebgram mau cek sampai manapun, kalau nggak ada anggaran nggak dibangun. Dan kita masih ada anggaran. Mungkin gitu ya Bu ya. Nah kalau motivasi saya kira begini. Ini saya sedikit cuplik. Pak Haritanu Sudibjo itu konglomerat di Indonesia. Di Indonesia
uangnya puluhan triliun, dia hitung. Kalau uang saya bagi ke seluruh masyarakat Indonesia 270 juta, uangnya dibagi Bu, per orang cuma kebagian 10.000, triliunan yang dibagi. Kira-kira ada faedahnya enggak? Itu konglomerat, dia bagi uangnya semuanya, cuma kebagian 10.000 itu kan gitu. Tetapi dengan kita di pemerintahan, kita bisa bangun. Misalkan dana aspirasi Dewan ini tahun ini kita bisa berikan rata-rata 200 juta, tahun ini kita berikan 400 juta, itu diserahkan kepada masyarakat. Saya bisa bantu kelompok majelis pengajian, saya bisa bantu musola, madrasah, atau di sini pura dan lain sebagainya. Itu apa ya dari mereka? Berapa? Miliaran. Kita tiap tahun kita gelontorkan miliaran. Kalau pribadi tidak sanggup habis uangnya Bu Gunarti. Bu Gunarti kalau bantu setahun kira-kira 10 miliar, uangnya bisa berapa Bu Gunarti? Setahun sampai bantu 10 miliar. Terus ini uangnya bisa berapa? Terus banyak. Itu contohnya. Uangnya kan banyak ya. Kalau kira-kira setahun 10 miliar, 5 tahun, kira-kira dia masih punya rumah nggak? Nggak ada. Ini semua, walaupun punya uang banyak, tiap tahun suruh bantu miliaran, kira-kira sampai mati, kira-kira masih punya celana nggak? Enggak, habis kan aja dijual. Tapi dengan mengelola program pemerintah kita bisa bantu. Asas berkeadilan, kesejahteraan. Mana yang tidak mampu, ini PBI gratis. PBI itu penerima bantuan iuran, PBJ gratis. Yang mampu bayar. Itu yang lolos apa? Kalau nggak dikelola Pak, yang miskin dikasih PBJ gratis, yang setengah kaya mau nggak dikasih gratis enggak? Wow, yang kaya mau cuma nggak gratis. Nah kayak gini, kalau nggak dikelola semuanya mau. Karena itu memang nggak hanya di Indonesia, semua masyarakat yang namanya manusia itu sampai lihat yang korupsi itu uangnya sedikit apa banyak. Jadi udah punya uang banyak pun masih mau korupsi kan? Iya, itu tabiat manusia namanya serakah. Ada sifatnya begitu. Nah ini perlu dimanajemen, perlu dikelola dengan baik supaya ada asas keadilan. Gitu ya Bu ya. Saya sampaikan seperti ini Pak. Memang idealnya pekerjaan fisik itu dikerjakan swasta, idealnya. Tapi di Undang-Undang Jasa Konstruksi ternyata tahun 99 itu mengatur akan pembagian besaran nilai proyek. Bapak, kenapa yang kerjaan kabupaten kualitasnya tidak lebih baik dikerjakan oleh masyarakat? Saya sepakat. Kalau kerjaan fisik itu dikerjakan masyarakat, dia mempunyai rasa memiliki, dia akan melewati. Dia akan merawat, membuat sebaik-baiknya biar awet. Perlu kami kasih tahu Pak, proyek pekerjaan hot mix 1 km itu 1,2 miliar. Itu kalau dikerjakan gotong royong pasti bagus, awet dan kualitasnya mumpuni. Tapi ketika ditenderkan ada biaya tender, ada biaya konsultan, ada untuk yang berseragam A, ada untuk berseragam B, ada untuk wartawan, ada untuk preman dan seterusnya. Habis Pak. Inilah namanya circle. Ini namanya sebuah sistemik yang susah diputus mata rantainya. Kata orang itu lingkaran setan dipotong ada lagi. Ini yang harus ada regulasi Undang-Undang Jasa Konstruksi. Bagaimana kita kembali ke dulu, mungkin Pak Bambang tahu persis ya. Dulu Dinas PU itu punya alat bisa mengerjakan untuk patching tambal sulam sebelum rusak parah. Nah, undang-undang itu dihapus, PU nggak boleh, harus diswastanisasi biar pembagian uang itu merata. Akhirnya apa? Mereka tidak kompeten, dia bukan sarjana TGCP, punya CV kerjain proyek, nggak tahu suhu tekniknya itu berapa di sebelah, dan seterusnya bagaimana kualitas beton K225 itu seperti apa, nggak mudeng Pak. Begitu saja konsultannya. Akhirnya apa? Kita tahu sendiri, kita kembali lagi, kita berharap mudah-mudahan regulasi ini bisa menjadi lebih baik lagi. Pekerjaan yang dari ambil uang pajak masyarakat itu bisa dinikmati lebih lama. Kan pengennya hot mix itu coba. Kalau kerjaan ini dikerjakan benar-benar jalan mana? RO sampai RE sampai tahol, bagus nggak Pak? Bahannya sama, aspalnya sama, splitnya sama, tapi nggak kurang-kurang. Yang
saudara kita caranya bagus, kan nggak mungkin. Kita ini sudah seperti jagoan tapi suka ambilnya mungkin. Nah itulah masalahnya. Kompleks ya Pak, saya nggak mau buka yang lain, tapi seperti itulah kondisi. Jadi Bapak, ibarat bangun rumah 100 juta, 80 jutanya itu ongkos tukang. Yang sisanya untuk beli semen, beli batu, beli besi dan diopo ya Pak. Seharusnya 70% untuk material, 30% untuk tukang. Ini kebanyakan tukang ya. Ada singgung delok, ada konsultan pengawas, macam-macam. Sing rewang kata, sing rewang kakean daripada sing aku terjadi. Itulah Pak ceritanya. Satu Pak ya, paham Pak ya. Saya ingin kembali yang di bawah 100 juta, di bawah 200 udah lah, suap pola saya kasihkan masyarakat punya uang padat karya, karena masyarakat punya uang terus bisa belanja ke warung, yang warung punya terus dampak ekonominya drainase jalan kerjakan masyarakat lokal. Yang berikutnya tentang jalan transmigrasi yang insya Allah nanti sudah tercatat Pak ya dari zaman transmigrasi belum bagus. Idealnya Pak, paket jalan itu satu paket dengan drainase. Nah sekarang kadang-kadang jalan rapat, bahu jalan aja nggak diuruk, apalagi drainase siringnya. Padahal kalau jalan rotmik itu aspal itu musuh utamanya air. Kalau ada kubangan sehari ini 2 cm, ada hujan besok jadi 1 kubangan sekerbau. Tapi kalau masyarakat sadar mau pola, jadi air yang nyembong itu dialirkan, disudet, masukkan drainase lancar. Tanah dia bawah pondasinya nggak pecah, aspal nggak anjlok dan seterusnya. Memang seharusnya jalan itu satu paket dengan drainase siringnya. Yang berikutnya dari Pak Bambang, insya Allah Pak, kami hearing dengan UPD Pak Ismail, bolak-balik tak sampaikan Pak, tolong pikirkan P3A ini. Beliau jawab, Pak ini sebagian kami juga usul ke Balai Besar sudah saya sampaikan. Malah dia cerita, kami P3A Lampung Tengah jualan di Aceh, Oban dan sebagainya. Alhamdulillah, tapi tolong dong peningkatan SDM-nya, bintek, waktunya tidak siap kata Pak Ismail. Tapi lagi-lagi di PUPR porsi anggaran yang besar itu hanya di bina marga, bina konstruksi. Sedangkan PSDA dengan Perkim itu jomplang. Padahal ini ujung tombaknya untuk merawat saluran irigasi. Mohon izin Pak, kami juga kalau hearing dengan Pak Ismail usul Pak, karena yang primer ini keuangan dengan promisi, kami nggak bisa akses ke Balai Besar. Endapan lumpur itu harus sudah tahunan itu petani biar airnya nggak los. Petani nggak sampai rebutan air di bawah itu Rubiah Barat daerah irigasi ini. Sudah kami dewan itu tiap hearing sampaikan ke para dinasnya Pak Ismail. Apa daya, karena terjadi pembagian kewenangan, orang Balai Besar tidak tanggap terhadap kondisi saluran irigasi Pak Bapak ya, mudah-mudahan tadi paling enggak lah ada perhatian pada orang-orang yang ngurusi. Tersiapkan di safety, sepatu oblong lah, sarung tangan lah, baju lengan panjang. Mari kita sama-sama nih Pak Yowo, tolong dicatat Pak. Ini kewajiban honornya memang dari Kabupaten Lampung Tengah untuk mereka yang P3 yang paling bawah. Yang paling penting peningkatan SDM, tingkat pelatihan dan perhatian. Mereka nggak mengharapkan uang yang banyak, tapi perhatian pemerintah tidak menghubungi mereka. Ujung tombaknya ini untuk mereka lebih semangat merawat irigasi, itu aset negara, aset kita semua. Sesuai dengan fungsi anggota dewan itu, yang pertama legislasi, ya membuat peraturan atau perda kalau di PRD, pembentukan peraturan daerah. Yang kedua ini membahas anggaran. Anggaran yang ada di Lampung Tengah, salah satu contoh di kabupaten kita ini dibahas eksekutif dan legislatif. Bupati melalui UPD-nya dan anggota DPRD-nya bersama-sama membahas anggaran duitnya. Misalnya ada dana APBD-nya ini 2,7 T. Jadi bersama-sama dibahas dengan anggota dewan dan disahkan. Setelah deal disahkan. Yang ketiga, pengawasan Ibu Bapak. Jadi anggaran yang digunakan oleh eksekutif diawasi oleh anggota dewannya.
sesuai dengan itu. Jadi diawasi. Kalau enggak semena-mena dia. Tuh, selain dari pengabdian, apakah ini ada pertanyaan lagi? Kok Bapak sedang terus nyalon? Apakah itu menunjang dengan ekonomi? Dibilang ya, dibilang enggak, tergantung, ya. Karena banyak yang ini agak menyimpang sedikit. Terlepas selesai dia jadi anggota dewan, kalau tidak punya usaha pribadi, ya susah. Pak Bowie, saya, siapa lagi, Bu Yurita. Nah ini identik. Jadi pengabdian itu, ya. Terus kenapa jalannya kok jelek terus? Kayak Bu Winarti di RG nih, kayak saya di 17, SB 17, Pak Denny Buyut, kok jelek terus jalan? Nah jalan itu sudah dijelaskan tadi, ada pembagiannya. Mana jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten. Itu pembagiannya. Sementara jalan kabupaten berapa ribu kilometer? Lampung Tengah. Anggaran fisiknya, ini anggaran fisiknya Bapak Ibu terbatas. Kalau nggak salah kurang lebih 169 miliar ya, kalau kurang lebih itu. Dari ada sekolah untuk infrastruktur jalan, taluk. Sementara kampung kita ini ada 311 kampung dan 10 kelurahan Bapak ya. Nah ini, tapi jangan berkecil hati. Maka dewan inilah yang nanti akan mengawal dan lobby-lobby politiknya, Bapak Ibu ya, lobby politiknya. Nah tadi juga ada usulan posyandu ya, tertuang yang jelas usulannya juga jalan itu Pak Lurah sesuai dengan SIP-nya ya, sistem. Jadi terkonek. Jangan di luar itu nanti nggak terkonek, hilang dia Bapak. Usulan jalan Bapak tadi, mana yang jalan masuk kategori kabupaten, mana jalan yang dusun. Itu jalan dusun itu kan biasanya didanai oleh ADD, ya, secara bertahap. Begitu juga jalan kabupaten, tetapi dia harus terkonek dengan Bapeda di sistem informasinya itu. Untuk apa? Posyandu juga nanti buat kantornya, ya gedungnya. Jadi jelas Ibu ya, nanti oleh sekretariat dicatat tentang usulan posyandu. Nah terkait hal-hal lain, Pak Camat dengan Bapak Lurah, karena ini sebutnya wilayah kampung saya izin bicara. Dan tadi saya mendengar pertanyaan dari Ibu siapa Bu? Bu Mahmuda. Dusun berapa? Ini pengurus posyandu. Semua kader ya. Jadi masalah posyandu tadi minta posnya belum punya. Nanti kan ini baru saya mendengar pertanyaan yang saya usulkan, dan masalah yang lainnya nanti biar saya handle semua Ibu ya. Nanti ke saya aja ya. Terima kasih. Mungkin hanya itu. Kalau untuk Kampung Ramah Gunawan memang kami bersinergi dengan aparat dengan DPR yang lain, Pak Joni dengan Pak Darmo. Saya laporkan memang Kampung Ramah Gunawan ini kami bersinergi dengan provinsi, dengan pusat. Jadi bantuan untuk tempat ibadah dan itu lapangan futsal memang dari DPR RI, tempat ibadah. Jadi semua sudah kami handle. Itu laporan dari kabupaten. Terima kasih.